Shalom, saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan garis besar pelajaran Sekolah Sabat untuk pelajaran yang ketiga dengan judul Kain dan Warisannya. Kejadian pasal 3 atau di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita minggu yang lalu, diberitahukan bahwa Tuhan mengutuk tanah, kemudian memberikan sanksi kepada Adam dan Hawa dan juga ular. Maka pelajaran yang ketiga ini, kita akan melihat penggenapan dari kutuk yang disampaikan dalam Kejadian pasal 3. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka yang terjadi kemudian adalah kelahiran dan kematian. Dan dalam Kejadian pasal 4, kita mendapat informasi Hawa melahirkan seorang anak laki-laki bernama Kain, kemudian dia juga melahirkan anak laki-laki bernama Habel. Namun ada yang berbeda. Pada waktu mengekspresikan tentang kelahiran Kain, maka Hawa katakan, "Aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Berbeda ketika kelahiran Habel, hanya dikatakan selanjutnya dilahirkannya lah Habel. Apa yang menarik dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 ini tentang kelahiran Kain? Terjemahan lainnya tentang dan Kejadian pasal 4 ayat 1 adalah, "Aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki, yaitu Tuhan," atau dialah Tuhan. Jadi Hawa berpikir bahwa anak yang dilahirkannya adalah Tuhan, mengingat Kejadian 3 ayat 15, ketika Tuhan katakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau." Lalu kemudian Tuhan katakan, "Keturunanmu akan meremukkan kepalanya." Maka Hawa berpikir, anak yang lahir ini adalah kegenapan dari apa yang Tuhan sampaikan dalam Kejadian pasal 3. Tetapi apa yang terjadi kemudian dengan anak yang dia pikir adalah Tuhan? Di Kejadian pasal 4 ayat 3-6 kita melihat kisah dua persembahan, yaitu persembahan Kain dan persembahan Habel. Kain mempersembahkan hasil kebunnya karena dia adalah seorang petani. Kemudian Habel mempersembahkan ternak karena dia adalah seorang gembala. Kita tidak tahu apa yang sepenuhnya terjadi di balik kisah yang ditulis ini, sampai akhirnya persembahan Kain tidak diterima dan persembahan Habel diterima. Namun kita dapat petunjuk berdasarkan Ibrani pasal 9 ayat 22 bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Mungkin ini menjadi alasan yang kuat sehingga korban Kain tidak diterima, sementara korban Habel diterima. Lalu kemudian peristiwa ini memicu kemarahan Kain. Kitab Kejadian 4 ayat 5 katakan, "Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram." Lalu Tuhan bertanya, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, maka dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Lalu kemudian ayat 8 masuk. Peristiwa ketika Kain akhirnya membunuh Habel. Lalu kemudian setelah itu Tuhan bertanya kepada Kain, "Di mana Habel adikmu? Apa yang telah kau perbuat?" Saudara-saudara, melihat cara Tuhan bertanya kepada Kain, maka kita mengingat cara Tuhan bertanya kepada Adam dan Hawa. Pertanyaan itu bukan karena Tuhan tidak tahu apa yang terjadi, tapi pertanyaan itu lebih kepada untuk menyadarkan Kain atas kesalahan dan kekeliruan yang sudah dibuatnya. Oleh sebab itu, pertanyaan itu adalah pertanyaan panggilan pertobatan agar Kain dapat berjalan pada jalan yang seharusnya. Apa yang terjadi kepada Kain tidak berbeda dengan apa yang terjadi kepada Adam dan Hawa. Di Kejadian 3, Adam dan Hawa berdosa karena pilihannya. Di Kejadian 4, Kain pun berdosa karena pilihannya.
Di Kejadian 3, Tuhan mengutuk tanah, memberikan sanksi kepada Adam dan Hawa. Di Kejadian 4, Tuhan mengutuk Kain dan juga sebagai sanksi baginya. Di Kejadian pasal 3, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Di Kejadian pasal 4, Kain diusir dan dia harus mengembara jauh. Akar dosa ditemukan di dalam diri Kain sendiri. Itu sebabnya kitab Yakobus pasal 1 ayat 14 katakan, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Dan inilah yang terjadi kepada Hawa dan terjadi juga kepada Kain. Selanjutnya, Kejadian 1 mengatakan bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada Adam dan Hawa untuk menguasai semuanya, mengatasi dan mengatur semuanya. Tapi kita lihat, sampai peristiwa Kain, Kain pun tidak dapat menguasai apa yang ada dalam dirinya lagi, oleh karena kejatuhan yang sudah terjadi. Kejadian pasal 4 memberitahukan berita yang menyedihkan lagi. Ketika Lamek lahir, cucu dari Kain, Lamek kemudian memperkenalkan praktek poligami karena dia menikahi 2 perempuan. Lamek juga membunuh. Dan kita mengetahui sekarang apa yang sudah dilakukan oleh Kain, membuka jalan bagi kejahatan manusia selanjutnya. Tetapi kita harus bersyukur. Kemudian lahirlah Set, anak dari Adam dan Hawa. Artinya, aku akan mengadakan. Nanti ketika kita baca semakin ke depan, kita mengetahui bahwa dari Setlah lahir garis keturunan Mesias atau Sang Penebus itu. Artinya, ketika ada satu kesedihan terjadi, Tuhan menghadirkan satu pengharapan yang baru untuk manusia. Di Taman Eden, Tuhan memberikan kepada Adam dan Hawa pakaian dari kulit binatang sebagai tanda kasih karunia-Nya kepada pasangan yang sudah berdosa itu. Dan sekarang, dalam kisah Kain, Tuhan memberikan tanda perlindungan. Tanda itu tetap menunjukkan kasih Tuhan kepada Kain, meskipun Kain harus menjalani hukuman akibat dosanya. Maka kesimpulannya, pelanggaran membuka jalan bagi pelanggaran. Kejatuhan membuka jalan bagi kejatuhan. Bahkan manusia berulang kali hilang karena pilihannya. Tetapi yang menggembirakan, Tuhan kita berulang kali pula berinisiatif menolong kita. Dan Tuhan membuka jalan keselamatan melalui penebusan. Itulah garis besar pelajaran Sekolah Sabat untuk minggu ini. Selamat belajar dan selamat berdiskusi bagi kita semua.